Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, wa fataras samawati wal ard bi qudratihi, wa dabbaral amra fid dharaini bi hikmatihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi thayyibin wassalim wa addim ila yaumiddin. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah memberikan kita nikmat, rahmat dan taufiknya. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW, seorang Nabi yang kita tunggu syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Teman-teman sekalian, Al-Quran itu bukan hanya sekedar bacaan. Al-Quran adalah hudan linas, petunjuk bagi umat manusia. Dan Al-Quran kita tahu di dalamnya termuat pesan Tuhan yang sifatnya universal. Al-Quran diturunkan jauh daripada masa kita, tetapi Al-Quran dahsyatnya mempunyai konsep solih likulli zaman wal makan. Artinya solih likulli zaman wal makan, ayat-ayat Al-Quran terbuka untuk ditafsirkan pada setiap zaman wal makan, masa dan tempat. Baik teman-teman sekalian, kali ini saya akan berbicara mengenai child free. Nah itu, bagaimana kemudian Al-Quran itu merespon tentang fenomena child free ini. Apakah Al-Quran meresponnya dengan baik atau sebaliknya Al-Quran meresponnya dengan menantang fenomena child free? Awas, sebelum kita merespon sesuatu, menghukumi sesuatu, kita harus tahu dulu takrifnya, definisinya. Jangan sampai ada orang yang menghukumi sesuatu tapi dia lupa, bahkan luput dengan takrifnya, definisinya. Katanya maulid bid'ah umpama, jangan-jangan dia lupa apa itu arti maulid lah itu. Maka sama dengan kita akan berbicara mengenai child free dan kita harus tahu dulu apa pengertian child free. Baik, child free itu adalah kesepakatan pasangan suami dan istri untuk tidak melahirkan keturunan, tidak menghadirkan anak dalam pernikahannya. Itu pengertian child free. Lalu bagaimana respon Al-Quran? Kalau kita ingin mengetahui apa itu respon Al-Quran, kita harus tahu sebenarnya anak atau keturunan itu kedudukannya seperti apa dalam pernikahan, dalam rumah tangga itu. Baik, kita buka Quran surat Al-Anbiya ayat 89 sampai 90. Wa Zakaria idz nada rabbahu. Ingatlah kisah Nabi Zakaria yang ketika pernah bermunajat kepada Tuhannya. Kata Nabi Zakaria, Robbi la tadharni fardan. Ya Tuhanku, kata Nabi Zakaria, jangan pernah kau tinggalkan, jangan pernah kau biarkan diriku hidup sendirian. Para ulama mentafsirkan ayat ini, la tadharni fardan, jangan pernah biarkan Nabi Zakaria itu hidup tanpa keturunan, hidup tanpa anak. Kata Nabi Zakaria, wa anta khairul warithin, sedangkan kau ya Allah adalah sebaik-baiknya waris. Baik, ayat ini ayat 90 dilanjut, fastajabna lahu. Allah menjawab doanya Nabi Zakaria, wa wahabna lahu Yahya, dan memberikannya keturunan yakni Nabi Yahya. Baik, teman-teman sekalian, Quran surat Al-Anbiya ayat 89 sampai 90 ini menegaskan kepada kita bahwa anak itu adalah anugerah sekaligus fitrah kemanusiaan. Jadi kalau ada pasangan suami istri menikah dan menginginkan keturunan, itu fitrah kemanusiaan. Jadi kalau zaman sekarang ada orang yang mengatakan child free, bebas daripada keturunan, itu orang yang menyalahi fitrah. Nah itu, orang yang bertentangan dengan fitrah. Kayak fitrahnya manusia itu berinteraksi sosial. Kalau ada orang yang hidupnya di hutan tidak mau ngomong sama siapapun, itu orang yang menyalahi fitrah. Nah itu, simpel saja analogi ini. Baik, selanjutnya anak atau keturunan itu sebagai apa? Penjemput rizki. Itu ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 31. Wala taqtulu auladakum. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian cuman hanya karena khosyata imlak. Cuman karena takut kemiskinan.
Kata Allah, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kata Allah, jangan pernah takut dengan kemiskinan, jangan pernah takut tidak bisa makan. Aku yang bakal memberikan mereka keturunan, memberikan mereka rizki, mohon maaf. Jadi Allah yang akan memberikan mereka rizki, jangan pernah takut soal rizki. Lah itu, wa iyyakum, dan juga Allah yang akan memberikan rizki bukan hanya kepada keturunan kalian, tapi juga kepada kalian. Itu kata Allah. Jadi kalau ada sekarang mengatakan child free karena takut anaknya tidak bisa makan nantinya, takut karena anaknya itu miskin, itu orang yang menentang, menafikan kekuasaan Allah. Titik itu. Karena banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bagaimana Allah adalah zat yang maha kaya yang memberi kepada umat manusia. Kecil bagi Allah tentang rizki. Itu. Baik teman-teman sekalian, beberapa ayat ini maka child free ini ditentang oleh Al-Quran. Hukum asal child free itu adalah menentang syariat dan menyalahi fitrah kemanusiaan. Dan ada hadisnya Gusti Kanjeng Nabi, man tarokan nikah, barang siapa yang meninggalkan pernikahan, lihat kata Kanjeng Nabi, dan meninggalkan pernikahan itu apa? Mahofatal iyal, karena dia takut tidak bisa menghormati istri dan anaknya, maka orang yang seperti ini falaisa minna, bukan golonganku, kata Nabi. Salatan, Nabi ngendika 3 kali. Itulah teman-teman sekalian, bagaimana kemudian Al-Quran sekaligus hadis merespon orang-orang yang mematikan keturunan, artinya tidak mau punya keturunan. Dan satu lagi, apakah benar, itu kan tadi hukum asal, apakah ada kondisi yang kemudian memperbolehkan adanya child free? Oh ada. Kata kaidah fikih, ad-daruratu tubihul mahdurat, sesuatu yang darurat itu memperbolehkan perkara-perkara yang asalnya diharam. Contoh, itu ada seorang ibu yang didiagnosa kalau mengandung melahirkan itu bisa membahayakan nyawanya. Maka dalam kondisi seperti ini, child free legal dalam agama. Berdasarkan kaidah fikih, ad-daruratu tubihul mahdurat. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.